Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuli Triyanti, guru mata pelajaran sejarah di SMA Negeri 1 Cipatujian, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023 di LPTK Universitas Siliwangi. Pada hari ini, Kamis tanggal 29 Februari tahun 2024, saya akan membuat video praktik pembelajaran sebagai salah satu syarat uji kinerja PPG. Adapun materi yang akan diajarkan pada kesempatan ini yaitu tentang respon bangsa Indonesia terhadap imperialisme dan kolonialisme di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan di kelas 11 IPS 1 dengan model pembelajaran Cooperative Integrated Reading Composition. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? KM, sebelumnya Ibu mau tanya dulu, yang tidak hadir hari ini siapa? Rifan, ada yang sakit teman satu kelas kita hari ini? Tidak, Bu. Tidak, alhamdulillah semuanya hadir ya. Ya. Alhamdulillah pada hari ini kita masih bisa dipertemukan kembali dalam keadaan sehat. Yang mudah-mudahan sehatnya kita itu sebagai bentuk anugerah, syukur nikmat yang terhingga bukan hanya diucapkan secara lisan, tapi melalui amal perbuatan. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran hari ini, kita melaksanakan pembiasaan 5M. Masih ingat program 5M yang diberikan oleh Bapak Kepala Sekolah kita? Yang pertama, Ibu mau mengecek dulu. Coba semuanya berdiri, melihat kerapihan pakaian, terutama putra. Iya, Alfi udah rapi, itu yang di belakang pakaiannya dipakai semuanya. Oke, sudah semuanya duduk kembali. Ya. Posisi meja dan kursi biar kalian duduk nyaman, tentunya harus rapi juga ya posisinya. Jangan kayak orang sedang nyantai di kafe ya. Yang ketiga, coba lihat sekitar kalian, adakah sampah berserakan? Tidak. Oke. Yang keempat, kita mulai dengan membacakan doa ya. Tentunya Ibu persilahkan untuk memimpin doa pada pertemuan pagi hari ini kepada KM. Silakan Intan untuk memimpin doa sebagai wakil ya. KM-nya itu Rifan ya, wakilnya adalah Intan. Oke, silakan Intan memimpin doa. Siap gerak. Sebelum memulai rangkaian aktivitas dan sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa dalam hati. Untuk berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Duduk, istirahat, gerak. Selanjutnya masih ingat kesepakatan kelas dengan Ibu ketika sebelum kita mengawali kegiatan di awal semester pertama ya, sekarang kali semester genap. Itu ketika Ibu di jam pertama masuk di kelas ini, kita harus membacakan surat-surat pendek. Mangga Teh Intan dipimpin. Bacakan surah Al-Fatihah. Seperti biasa dilanjutkan dengan membacakan sholawat Nabi. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Oke,
hadir sama Resa. Silakan dibaca. Ini sebagai program pembiasaan literasi, pembiasaan 5M yang kelima ya. Apa saja buku yang ada dibaca? Yang jelas itu adalah Kudang Ilmu. Tentunya bukunya buku tentang pengetahuan bagi mengenai keagamaan ya. Mudah-mudahan dari apa yang kalian baca, tentunya walaupun dalam satu hari ini kita menyempatkan 2 atau 3 menit untuk membaca sebuah buku, walaupun itu hanya beberapa kalimat ya, itu mudah-mudahan bisa menambah wawasan kita, bahkan bisa menginspirasi kita. Nah, sebagai perwakilan yang bertanya, kalau berbicara dari judulnya itu tentang apa ya? Bisa diartikan mungkin? Penulis sastra. Oh, penulis sastra. Gitu ya. Jadi melalui membaca buku ya, jadi bukan hanya buku yang sifatnya umum, tapi ternyata buku yang bermuatan lokal ataupun buku yang mengetahui kita dengan bidang kewirausahaan. Ibu harapkan ini mampu membekali kemampuan kalian, walaupun kalian ini bukan siswa-siswi jurusan SMK ya, tapi melalui buku yang dibaca itu mampu menjadi inspirasi kalian. Baik, sebelumnya untuk mengecek semangat silakan berdiri dulu. Iya. Semangat, tapi kalau nggak semangat ibu mau lihat dulu semangatnya di mana, gitu ya. Oke. Tahu lagu Berkibarlah selama-lamanya? Lagu apa tuh? Lagu dangdut apa lagu nasionalisme? Ibu hitung 1 sampai 3 kita mulai ya. 1, 2, 3. Berkibarlah. Hal yang membuat saya begitu sekolah kan ini saya lihat mereka kok seru banget gitu sekolah, saya kayak juga semoga orang-orang yang mengalami hal seperti saya bisa dirangkul juga punya support system yang sama seperti saya, tidak diundung, tidak dibully, dan tentu difasilitasi. Mari kita bersama-sama bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan. Orang dengan keterbatasan kemampuan saja, kalau memiliki semangat dan motivasi yang tinggi, tentunya mampu meraih apapun yang diinginkan. Ya, ada satu hal yang ingin ibu tanyakan dalam hal ini, ya. Mungkin masih ingat dan yang masih sering membuka buku, mempelajari di rumah, mengulas kembali materinya. Mengapa bangsa Eropa tertarik untuk mendatangi wilayah Indonesia pada masa lalu? Karena di Indonesia kaya akan sumber daya alam yang melimpah. Ya, sumber daya alam, contohnya seperti apa? Kaitan Rempah-rempah ya cukup. Dengan berbagai dampak telah dipelajari. Hari ini kita akan melanjutkan materi pada bab 7 masih ya, tentang respon bangsa Indonesia terhadap imperialisme dan kolonialisme dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan. Jadi yang membedakan kalau pada pertemuan tentang dampak, sekarang itu tentang respon. Bagaimana respon bangsa Indonesia? Apa tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini? Tentunya sebagai berkesinambungan dari pembelajaran sebelumnya. Ini yang pertama, ya, siswa setelah mengikuti kegiatan pembelajaran
diharapkan mampu dalam bentuk tulisan dan atau media lain. Jadi kita harapkan ketiga tujuan pembelajaran ini dapat kita capai bersama-sama, dan tentunya ini sangat diharapkan keseriusan kalian dalam mengikuti kegiatan pembelajaran ini. Ya, kalian melihat ini beberapa rempah-rempah ya. Ini apa ini? Kayak dadar dulu, kayu manis, kayu manis. Ini apa? Bagaimana data tariknya bangsa Eropa datang ke negara kita, negara Indonesia. Nah, sehingga ya dari dampak tentang kolonialisme dan imperialisme yang terjadi pada masa lalu, tentunya untuk mengefektifkan waktu, Ibu akan membagi kelompok ya. Karena di sini ada bahasan tentang bidang politiknya, respon dalam bidang ekonomi, sosial budaya, pendidikan, Ibu akan bagi 4 kelompok ya. Silakan kalian ambil potongan kertas ini dan nanti kalian kembali ke kertas itu akan Ibu berikan. Silakan. Kelompok yang keempat, Intan, Alisa, Jujun, Adrian, Lestari. Kelompok 1, 2, 3, 4, politik, ekonomi, sosial budaya, pendidikan. Dengan tertib silakan memposisikan diri. Nah, di sini ya. Pendidikan di belakang. Untuk kelompok 1 ya, Wina itu tolong nanti ke depan dan Ibu tugaskan sebagai moderator, kemudian sebagai pembacanya itu Rudia, dan yang lain itu sebagai penjawab ya, disiapkan. Oke, sebelumnya Ibu akan cek dulu konsentrasi. Kalau Ibu bilang 1 masih ingat? Ya. Ibu bilang 2. Oke, boleh karena 2 kali. Ibu bilang 3, sini. Ibu bilang 4, meja. Oke, ya, 4 kan? Oke, 1 kali. 1, 3, 2, 4, 1, 2, 1. Oke, tepuk tangan. Terima kasih. Itu oke, saya akan bagikan LKPD sesuai kelompok ya, yang harus dikerjakan tentunya oleh kalian. Dibantu dengan buku ini 4 kelompok cukup kayaknya. Nah, 1 kelompok mau buku. Silakan dibuka bab 7. Yang lain baca dari buku, yang lain baca dari jurnal, boleh ya. Ya, satu lagi ya dibuka. Di LKPD yang telah Ibu bagikan ya, tolong perhatikan. Itu sudah jelas instruksi soalnya. Berbicara dampak yang telah dipelajari pada pertemuan sebelumnya, sekarang kita masuk ke respon. Bagaimana respon bangsa Indonesia terhadap imperialisme dan kolonialisme ini dalam bidang yang 4. Kalian silakan kaji ya. Temukan beberapa ide atau gagasan pokok terkait yang ditugaskan sesuai dengan bidangnya. Urutannya sesuai aja. Kelompok 1, 2, 3, 4. Kalau tidak selesai, ya sampai. Kelompok 1 belum. Berarti siapa yang telah selesai, silakan dibuka. Ya, jangan lupa yel-yelnya juga. Kita buat kesepakatan sekarang pukul 8.31 ya. Bentar, sambil dibaca.
Kalau ada yang tidak dipahami bisa ditanyakan. Ya. Nanti ketika siapkan yang silakan untuk mempresentasikan. Kelompok yang lain kita komitmen menyimak dan untuk lebih efektifnya ya silakan kelompok satu ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Yuli. Pagi yang saya hormati dan teman-teman semuanya yang saya cintai dan saya banggakan. Perkenalkan nama saya Lili Julianti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ludia akan membacakan materi bentuk perlawanan sebagai respon bangsa Indonesia terhadap imperialisme dan kolonialisme. Silakan kelompok pendidikan kita. Perkenalkan nama saya Intan Nuraini dari kelompok 4. Izin bertanya. Siapa pendiri Budi Utomo dan apa tujuan didirikannya Budi Utomo? Dr. Sutomo dan dibantu oleh mahasiswa dari Skopida. Tujuannya adalah untuk mengusahakan kemajuan yang selaras buat negeri dan bangsa. Teman-teman semua mendapatkan ilmu baru dari presentasi ini. Kami mengucapkan terima kasih dan mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disimak ya oleh kelompok yang lain. Siapkan pertanyaan. Saya berkalimat dari silakan menjelaskan respon bangsa Indonesia terhadap imperialisme dan kolonialisme di bidang ekonomi. Ya, silakan satu penanya. Tidak dari kelompok yang sama, tapi dari kelompok yang lain diusahakan. Ya, itu mundur dari sekarang 3. Hubungan antara Banten dan VOC yang semula baik berubah seiring dengan naiknya Sultan Banten. Karena saya izin menjawab, Bu. Ya, silakan. Karena PLC melakukan monopoli perdagangan yang mengganggu perdagangan rakyat Banten. Mengganggu
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Alfi sudah membacakan. Pertanyaan. Ada yang ditanyakan? 2, 1. Ya silakan Cecil. Cecil. Bertanya siapa tokoh-tokoh yang terlibat dalam karyanya? Muhammad Yamin yang menulis sajak Mojang Modern pada tahun 1920 sampai 1962. Marah Wesley lahir 1868 yang menulis sebuah novel yang berjudul Siti Nurbaya. Sanusi Pane 1905 sampai 1968 yang menulis puisi modern dan merupakan sastrawan berpengaruh. Ismail Marzuki. Sekian. Terima kasih. Oke, silakan Bapak dulu. Ya, dari kelompok kami mohon maaf bila kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terakhir kelompok Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada ibu yang terhormat, selaku guru di bidang sejarah peminatan, dan juga teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan, perkenalkan kami dari kelompok 4 yang akan mempresentasikan tentang respon bangsa Indonesia terhadap imperialisme dan kolonialisme dalam bidang pendidikan. Perkenalkan, saya Ibnu Alam selaku moderator dan juga ada saudari Anissa sebagai pembaca, Ayi Bini sebagai pembaca kesimpulan, dan Intan sebagai tanya jawab. Agar mempersingkat waktu, saya persilakan kepada saudari Anissa untuk membacakan hasil diskusi. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya waktu untuk menyampaikan materi. Sistem pendidikan yang telah dijalankan oleh pemerintah kolonial yang Belanda ialah menggunakan metode barat, orang menyediakan tempat pendukung yang bersekolah, metode guru serta guru pengajar dengan jadwal yang teratur. Semua tersebut didirikan di tahun 1940 serta diperuntukkan untuk masyarakat pribumi dan golongan masyarakat menengah atau anak pegawai pemerintah serta memberi teladan. 2. Imaja Mampu Taksa, artinya menjadi keimanan. 3. Kuliah Hayami, artinya memberi dorongan. 2. Ironistis negara 2 kali tanam. Didirikan oleh Muhammad Sulaiman pada bulan Ramadan pada kita. Terima kasih kepada saudari Anissa yang telah membacakan hasil diskusi tentang respon bangsa Indonesia terhadap imperialisme dan kolonialisme dalam bidang pendidikan. Selanjutnya saya buka sesi tanya jawab kepada teman-teman semua. Jika ada yang ditanyakan, saya beri waktu. Oke, Sofi, silakan berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofian Terlasana dari kelompok 2. Saya ingin bertanya, tadi kan Taman Siswa didirikan oleh Suwardi Suryadiningrat Penghajar Dewantara pada tanggal 3 Juli 1922. Pertanyaannya, apa tujuan didirikannya Taman Siswa? Terima kasih. Taman Siswa menjawab, Sofi. Taman Siswa didirikan pada tahun 1992. Tujuannya itu untuk sekolah asli Indonesia. Jadi tujuannya itu untuk mempersilahkan kepada penduduk pribumi untuk bersekolah, dan di sini kan Taman Siswa dikhususkan untuk guru pengajar. Jadi tidak akan ada murid jika kalau tidak ada guru. Jadi tujuannya untuk mengampu dan mencari berbagai ilmu di Taman Siswa tersebut. Bisa sebutkan? Terima kasih. Silakan Ju.
Sekarang saya silakan kepada saudari Ayuni untuk membaca kesimpulan. Munculnya pengajaran gaya barat melalui pendidikan Eropa pada golongan priori seperti keturunan raja, bangsawan atau pengusaha kaya. Munculnya golongan terpelajar. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya sebagai moderator kami dan teman-teman yang bertugas kami undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk semuanya ya. Dari tadi yang telah dipaparkan ya, kita simpulkan bersama ya. Dengan dampak yang terjadi adanya imperialisme dan kolonialisme di bidang politik, ekonomi, sosial dan pendidikan itu melahirkan berbagai respon. Respon yang pertama di bidang politik itu melahirkan apa? Berbagai organisasi pergerakan nasional. Organisasi pergerakan nasional yang tentunya pada saat itu dan sekarang terasa oleh kita adalah perjuangan tokoh-tokoh yang memperjuangkan kemerdekaan. Dan buktinya sampai dengan saat ini kita masih bisa merasakan kemerdekaan. Itu patut disyukuri dibandingkan dengan negara lain yang masih merasakan konflik ya. Itu di bidang politik, lainnya berbagai organisasi pergerakan nasional. Di bidang ekonomi, bentuk perlawanan sebagai respon rakyat Indonesia dalam imperialisme dan kolonialisme itu adalah lahirnya perlawanan dari berbagai daerah. Salah satu kedua di antaranya itu dari rakyat Maluku dan rakyat Banten. Karena dua daerah itu merupakan dua daerah pusat perdagangan pada saat itu sebagai penghasil pada proses jalur perdagangan. Ya. Yang ketiga di bidang sosial budaya. Di sini banyak lahir tokoh-tokoh sastrawan, bahkan juga yang lahir dalam karyanya melalui karya seni musik. Tapi bukan sekedar karya yang mereka hasilkan itu sebagai bentuk perlawanan, sebagai bentuk perjuangan untuk apa? Terlepas dari bentuk penjajahan Belanda atau masyarakat Eropa, saat itu ya. Itu salah satu bentuk respon di dalam sosial budaya. Akhirnya para karya sastrawan yang melahirkan karya-karya yang luar biasa. Bukan cuma dalam bentuk saja puisi, tapi ternyata seorang Ismail Marzuki yang asli orang Banten itu orang Betawi ya, Ismail Marzuki itu mampu apa? Membakar semangat rakyat Indonesia saat itu untuk terlepas dari penjajahan. Terakhir di bidang pendidikan yang sangat dampaknya terasa oleh kita hingga saat ini, yaitu dengan adanya taman siswa yang diperuntukkan khusus untuk orang-orang pribumi. Taman siswa ini memegang filosofi pendidikan yang tadi telah disampaikan 3 ya, yaitu apa? Inalso Sungkolodo, Imadia Mangundarsa, Dutborihan, Dayani. Taman siswa yang didirikan oleh Kerajaan Dewantara ini sampai dengan saat ini kita rasakan dampaknya begitu luar biasa, manfaatnya kita bisa rasakan, mampu mencetak generasi muda penerus bangsa Indonesia untuk mempertahankan misi kemerdekaan ini. Tentunya ciri khasnya yaitu dengan tidak menghilangkan karakter jati diri bangsa Indonesia. Walaupun benar tadi kalau sistemnya sistem modern yang dipakai sistem Belanda, ada tenaga pengajarnya, sekolahnya dan lain sebagainya, tapi tidak menghilangkan karakter jati diri bangsa Indonesia. Oleh tiap-tiap kelompok dan nanti menggunakan isi. Kalian silakan nanti merefleksi apa saja kekurangan, kelebihan setelah kalian nanti melaksanakan diskusi barusan ya. Itu ya, silakan nanti diisi oleh kalian dan merefleksinya. Dalam hal pelajaran hari ini, mari kita sama-sama mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang positif. Mengisi bukan cuma dalam artian mengisi tidak ada makna, tapi mengisinya dengan berbagai kegiatan positif yang mampu meningkatkan dan menumbuhkan kualitas potensi diri kita. Oke, terima kasih ucapan untuk pertemuan hari ini. Insya Allah pada pertemuan selanjutnya kita akan memasuki bahasan baru, yaitu di bab 8 ya, tentang akar nasionalisme di Indonesia.
wabarakatuh.